Aku Aida, absen 4. Aku Kamila, absen 24. Aku Nasrani Indiar, absen 29. Aku Rena, absen 32. Dan saat ini kami sedang berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum yang terletak di Jakarta Pusat ini awalnya merupakan tempat kediaman Laksana Maeda yang menjadi saksi bisu dari peristiwa perumusan Naskah Proklamasi. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Sudarjo memasuki kediaman Laksana Maeda di kediamannya sekitar pukul 10 sehabis pulang dari Rengas Dengklok. Saat itu Maeda memberi pesan Gensekai kepada rombongan dari Rengas Dengklok, lalu bertemu Mayor Jenderal Nishimura yang mengatakan Jepang tidak bisa ikut membantu. Saat kembali, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Sudarjo ingin mempromosikan kemerdekaan. Maeda memilih tidak campur tangan dan mundur ke kamarnya. Menjelang kemudian hari sekitar jam 3 pagi, pada tanggal 17 Agustus 1990, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Sudarjo berkumpul di Medan untuk memulai menulis draft naskah proklamasi. Dan di dalam sini, kalau misalnya Bung Karno ini yang menulis naskah proklamasi sebenarnya karena Bung Hatta dan Ahmad Sudarjo menolak. Kalau kita lihat di sini ada dari naskah proklamasi sendiri. Setelah itu, draft naskah proklamasinya dibawa ke Serambi Muka untuk dibaca kepada tokoh-tokoh yang menunggu. Setelah sampai di Serambi Muka, Bung Karno segera membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan itu yang telah dibuat secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu, beliau bertanya pada para hadirin, setuju atau tidaknya terhadap rumusan tersebut. Menurut Bung Hatta, jawaban dari para hadirin menyatakan bahwa setuju. Kemudian diulangi kembali pertanyaan oleh Bung Karno, benar-benar saudara setuju? Jawabannya tetap sama, yaitu setuju. Kemudian mulai timbul perdebatan pendapat mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno maju ke muka mengatakan, bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah. Cukup 2 orang saja menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Kemudian Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Jadi setelah naskah proklamasinya telah disahkan, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Dan Sayuti Melik mengetik naskahnya di ruangan ini ditemani oleh BMJ. Setelah disetujui, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik di ruangan ini. Kemudian, naskah yang telah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, lalu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu menjadikan Hiroshima dan Nagasaki. Dan tidak hanya itu, akhirnya Jepang melakukan sekutu. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan melalui Sekretariat UNHK bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan sekarang ditetapkanlah status quo di Indonesia. Dengan adanya peristiwa proklamasi seperti ini bukan berarti bangsa Indonesia telah selesai perjuangannya. Namun mereka masih harus berjuang lagi secara fisik dan diplomatik untuk melawan berbagai upaya yang dapat menghancurkan kedaulatan, seperti insiden bendera di Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, konferensi Meja Bundar, lalu perundingan Linggarjati, dan masih banyak lainnya.
Berdasarkan kunjungan kami ke museum tersebut, kami jadi mengetahui bahwa peristiwa proklamasi menjadi titik awal pembangunan nasional di Indonesia. Hal tersebut terwujud melalui adanya fasilitas umum yang memadai,